Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Peurlak, dengan raja pertamanya adalah Malik al-Saleh. Berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai didirikan sekitar abad ke-13 Masehi oleh Sultan Al-Malik Saleh, yang disebut dalam beberapa sumber sebagai pendiri kerajaan ini. Samudra Pasai merupakan salah satu dari beberapa kerajaan awal di wilayah Nusantara yang menganut agama Islam. Pendirian kerajaan ini menjadi penting dalam sejarah Islam di Indonesia karena menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di wilayah tersebut. Sebagian besar informasi tentang sejarah berdirinya Samudra Pasai diperoleh dari catatan sejarah Arab dan Tiongkok. Kerajaan ini berkembang pesat sebagai pusat perdagangan dan kebudayaan Islam di kawasan tersebut, menghubungkan dunia Islam dengan wilayah-wilayah lain di Asia Tenggara. Selain itu, Samudra Pasai juga dikenal sebagai pusat pembelajaran Islam dan penyebaran dakwah di wilayah Nusantara. Berikut adalah raja-raja yang memimpin kerajaan Samudra Pasai, yaitu ada Sultan Malikul Saleh, Sultan Muhammad Malikul Zahir, Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, Sultan Malik Az-Zahir, Sultan Ahmad Malik Az-Zahir, Sultan Zain Al-Bidin Malik Az-Zahir, Sultanah Narasia, Sultan Salah ad-Din, dan yang terakhir adalah Abu Zaid Malik Az-Zahir. Selanjutnya ada struktur kepemerintahan kerajaan Samudra Pasai. Pimpinan tertinggi kerajaan berada di tangan sultan yang biasanya memerintah secara turun-temurun. Di samping terdapat seorang sultan sebagai pimpinan kerajaan. Terdapat pula beberapa jabatan lain seperti seorang bendahara, seorang sekretaris kerajaan, menteri besar, seorang komandan militer atau panglima angkatan laut yang lebih dikenal dengan gelar Laksamana, seorang kepala mahkamah agama yang dinamakan Kodi, dan beberapa orang syahbandar yang mengepalai dan mengawasi pedagang-pedagang asing di kota-kota pelabuhan yang berada di bawah pengaruh kerajaan itu. Biasanya para syahbandar ini juga menjabat sebagai penghubung antar sultan dan pedagang-pedagang asing. Selain itu, menurut catatan M. Yunus Jamil, bahwa pejabat-pejabat kerajaan Islam Samudra Pasai terdiri dari orang-orang alim dan bijaksana. Selanjutnya ada kehidupan ekonomi kerajaan Samudra Pasai. Dengan letak yang strategis, maka Samudra Pasai berkembang sebagai kerajaan maritim dan bandar transito. Dengan demikian, Samudra Pasai menggantikan peranan Sriwijaya di Selat Malaka. Kerajaan Samudra Pasai memiliki hegemoni atau pengaruh atas pelabuhan-pelabuhan penting di Pidi, Perlak, dan lain-lain. Samudra Pasai berkembang pesat pada masa pemerintahan Sultan Malik al-Thohir II. Hal ini juga sesuai dengan keterangan Ibnu Batullah. Komoditi perdagangan dari samudra yang penting adalah lada, kapur barus, dan emas. Dan untuk kepentingan perdagangan sudah dikenal uang sebagai alat tukar, yaitu uang emas yang dinamakan dirham. Selanjutnya ada masa kejayaan kerajaan Samudra Pasai. Masa kejayaan kerajaan Samudra Pasai. Masa keemasan kerajaan Samudra Pasai terjadi pada abad ke-13 hingga awal abad ke-16 Masehi. Samudra Pasai memiliki hubungan perdagangan yang luas dengan negara-negara Asia Tenggara, Timur Tengah, dan India, sehingga memperkaya ekonomi dan budaya kerajaan tersebut. Selain itu, masa keemasan ini juga ditandai dengan penyebaran agama Islam di wilayah Nusantara melalui misi-misi dakwah yang dilakukan oleh ulama-ulama di Samudra Pasai. Selanjutnya ada masa keruntuhan kerajaan Samudra Pasai. Masa keruntuhan kerajaan Samudra Pasai. Keruntuhan kerajaan Samudra Pasai terjadi pada awal abad ke-16 Masehi. Faktor yang menyebabkan keruntuhan tersebut antara lain persaingan dengan kerajaan-kerajaan tetangga, penurunan perdagangan akibat perubahan jalur perdagangan global, dan serangan dari luar seperti serangan Portugis. Selain itu, terdapat pula faktor internal seperti konflik politik dan ketidakstabilan dalam pemerintahan yang berkontribusi terhadap keruntuhan kerajaan tersebut. Selanjutnya ada kehidupan sosial budaya kerajaan Samudra Pasai.
Kehidupan sosial budaya Kerajaan Samudra Pasai. Sekelompok minoritas kreatif berhasil memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam untuk menulis karya mereka dalam bahasa Melayu. Inilah yang kemudian disebut sebagai bahasa Jawi dan hurufnya disebut Arab Jawi. Di antara karya tulis tersebut adalah Hikayat Raja Pasai. Sejalan dengan itu, juga berkembang ilmu tasawuf. Di antara buku tasawuf yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu adalah Duru Al-Manzum, karya Maulana Abu Ishaq. Kitab ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Makdum Patakan atas permintaan dari Sultan Malaka. Dan yang terakhir ada peninggalan Kerajaan Samudra Pasai, yaitu ada relief, makam para raja, lonceng cakradonya, dirham, stempel Samudra Pasai, dan yang terakhir adalah hikayat Raja-Raja Pasar. Yang pertama adalah relief berupa lampu yang berisikan kalimat tauhid dalam batu nisan. Peninggalan ini sekaligus menandakan bahwa ajaran tauhid menjadi tugas utama pada penguasa. Dia lebih dari 3 abad Kerajaan Samudra Pasai. 2. Makam Raja-Raja. Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai berikutnya adalah ditemukannya beberapa makam raja-raja yang pernah memimpin kerajaan tersebut. Ada makam Sultanah Narasia yang terletak di desa Meunasah, Kota Krueng, Kecamatan Samudra. Makam ini memiliki nisan yang bentuknya sangat indah. Pada batu nisannya terdapat kaligrafi yang berisi kutipan ayat kursi dan surat Yasin. Selain itu ada juga makam pendiri Kerajaan Samudra Pasai yakni Marah Silo. Makamnya memiliki angka 1297 Masehi yang diklaim sebagai batu nisan tertua yang pernah ditemukan. 3. Lonceng Cakradonya. Lonceng Cakradonya adalah lonceng peninggalan Kesultanan Samudra Pasai. Lonceng ini merupakan hadiah dari Laksamana Cheng Ho dalam kunjungannya ke Nusantara pada tahun 1414 Masehi. Lonceng Cakradonya merupakan hadiah persahabatan antara Kesultanan Samudra Pasai dan Kaisar Tiongkok. Lonceng Cakradonya terbentuk stupa. Pembuatannya pada tahun 1409 Masehi. 4. Dirham. Samudra Pasai menggunakan mata uang yang terbuat dari emas murni. Mata uang pertamanya dicetak oleh Sultan Muhammad yang berkuasa sekitar 1297 sampai 1326. Menurut informasi dari situs pemerintah Aceh, Kerajaan Samudra Pasai sudah mengenal alat tukar untuk kepentingan perdagangan. Mata uang Kerajaan Samudra Pasai adalah dirham atau dulunya disebut Dirham. Dalam buku Praktik Ekonomi dan Keuangan Syariah oleh Kerajaan Islam di Indonesia, karya Ferry Syarifuddin dan Ali Sakti, dirham tersebut terbuat dari 70% emas murni dengan berat 0,60 gram, diameter 10 mm dan mutu 17 karat. 5. Stempel Raja Pasai. Stempel ini diduga milik Muhammad Al-Malik Az-Zahir, yakni Sultan kedua yang memerintah Kerajaan Samudra Pasai yang wafat pada tahun 726 Hijriah. Penemuan stempel tua yang diperkirakan sudah berusia lebih dari 683 tahun tersebut terjadi di Desa Kuta Krueng, Kecamatan Samudra, Aceh Utara, oleh seorang pematang tambak. Yang keenam, Hikayat Raja-Raja Pasai. Selain peninggalan benda bersejarah,
Kesultanan Samudra Pasai juga turut adil dalam sejarah keilmuan Islam yang disampaikan dari karya-karya tulisnya. Salah satunya yaitu Hikayat Raja-Raja Pasai. Karya tulis yang diperkirakan sudah ada sejak tahun 1360 Masehi tersebut menjadi penanda munculnya serta perkembangan sastra Melayu klasik di Nusantara.